Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin, ja'ala taqwa libasal mu'minin, wa ja'ala taqwa libasal mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun wal mustami'un al kiram, wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin hadirat jamaah Masjid Ar-Raudhah, jamaah subuh, insyaallah dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi ini kita ditakdirkan Allah bisa melaksanakan jamaah sholat subuh. Sebelumnya barangkali juga dilaksanakan sunnah qobliyah subuh atau fajar. Sebelumnya lagi masuk masjid barangkali juga melaksanakan tahiyatul masjid. Dan kemudian kita lanjutkan dengan kajian subuh, kajian tematik masalah akhlak. Nanti kami akan bahas tentang pentingnya bekal takwa. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita kaji pagi ini dibarengi hidayah Allah sehingga menjadi ilmu yang manfaat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Sebelumnya saya ajak untuk wasilah pada guru kita. Mudah-mudahan ini bisa sanadnya nyambung. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dzurriyyati ahli baiti ajma'in syai'ul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Summa ila arwahi ahli silsilatil qadiriyah wa nasabandiyah wa jami' ahli turuqi khususan ila usratul awliya wal a'zam kutubil alami Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi, Syekh Sirri Saqati, Syekh Habibil Ajami, Syekh Hasan Basri, Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Yusuf Al-Hamdani, Syekh Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Bahauddin Aqnasabandi, wa hadrati Imami Rabbani, Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibnu Abdul Ghaffar, Syekh Tolakah Kalisa Cirebon, Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Allahumma bin Muhammad, Syekh Mursidina Kiai Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatul akhirin anhum syai'ul lahumul Fatihah. Shallalladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim huson ila Kiai Haji Ali Hanafi Akbar radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah tawasul ya. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf itu ya, wasilah itu penting. Ibaratkan lampu. Lampu yang kita nikmati sekarang ini voltasenya kecil ya. Tapi kalau di wilayah Surabaya itu gardu utama itu di mana Pak? Gardu induk di Surabaya, Jawa Timur dan di wilayah timur. Paiton nggih. Niku tenaga uap. Tenggene Embong Wungu Surabaya, gardu utama. Jadi ibaratkan nggih niku lampu niku. Lampu mulai dari yang di rumah kita, kemudian ada yang kemudian naik di ya gardu-gardu yang di jalan-jalan itu, kemudian yang ada yang besar itu ya, yang tiang-tiang panjangnya nyambung sampai ke induk. Kita itu kepingin usul dekat sama Allah, tapi kalau kita tidak tahu caranya berat kita. Kita ingin istiqomah jamaah subuh, istiqomah kajian, istiqomah bangun malam, istiqomah zikir, istiqomah sedekah. Itu berat. Makanya biar kita agak berat, kita perlu yang namanya tawasul, wasilah. Jadi kita pakai perantara. Makanya kita alhamdulillah yang sudah dibaiat, yang sudah ditalqin, insya Allah nyambung. Jadi kita itu kadang-kala kita bisa ibadah nikmat, indah, gampang itu karena jasa guru tadi nyambung, karena kabelnya nyambung. Jadi lampu yang ada di rumah kita itu bisa nyala itu karena ada gardu induk itu di pusat itu. Voltasenya yang paling besar itu di situ. Rasulullah, kemudian para sahabat, para ulama, kemudian para mursyid, guru-guru kita. Jadi kalau kita itu ibadah kok enteng, tahajud 4 rakaat kurang jadi 8, kemudian ditambah hajat, ditambah tasbih, tambah witir, zikir lama nunggu subuh. Itu bisa nikmat karena gitu. Karena itu karena Allah semuanya melalui apa? Kita sering wasilah tadi. Nah, ini pentingnya. Ibarat kalau saya ibaratkan gerbong kereta api, lokomotif, kemudian gerbong eksekutif, VIP, gerbong sampai belakang. Lokomotif itu Rasulullah, kemudian gerbong VIP yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu sahabat kita, 4 itu. Kemudian baru tabiin, kemudian gerbong yang keempat tabiin, baru ulama-ulama, baru santri. Kita gerbong paling belakang. Makanya perlu di situ itu guru perlu mursyid. Kenapa? Nyambung gerbongnya. Kalau kita tidak berwasilah, kita tidak bertawasul, gerbong putus dari seperti tabrakan di mana kemarin Pak. Ada musibah itu. Ini pentingnya, nggih. Jadi sebaiknya kita selalu membaca Fatihah untuk guru-guru kita biar tetap nyambung. Jadi secara ruhani tidak bisa dilogikakan, secara ruhani. Jadi kita bisa nyala itu karena ini tadi nyambung, gardunya nyambung sampai pusat. Bapak Ibu rahimakumullah, kita sekarang ini berada di bulan Muharram. Tanggal berapa saat menikah? 11 gitu. 11 atau 12? 12. Hari Kamis kemarin kita puasa Tasu'a. Hari ke-9 ini sunnah Rasul tapi belum dikerjakan oleh Rasulullah sehingga tahun berikutnya Rasulullah wafat. Ini namanya hadis takririyah. Jadi ucapan Rasulullah yang belum belum diamalkan Rasulullah meninggal. Jadi ketetapan atau bisa juga ucapan sahabat
yang Rasulullah mendiamkan saja. Ini takririyah. Sampai mana tadi Pak? Dalam? Nggih. Gerbong terakhir nggih, santri nggih. Jadi kalau mau napa termasuk sunnah. Niku puasa Tasu'a. Kemudian kalau puasa yang hari ke-10 nama Asyura, hari Jumat kemarin. Puasa Asyura. Kalau ini man soma yauma Asyura yukaffiru sanata madiyah. Diriwayatkan oleh Ibnu Qatadah. Barang siapa puasa Asyura tanggal 10 Syuro ya, kemarin itu hari Jumat yang puasa yukaffiru sanata madiyah, bisa menghapus apa? Dosa 1 tahun yang lalu. Subhanallah. Maka salah satu karakternya orang takwa itu selalu berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada kesempatan sekecil apapun perintah Allah, dia berusaha untuk melaksanakan. Ini termasuk karakternya orang takwa. Karena orang-orang yang senang zikir kepada Allah, selalu ingat connect nyambung sama Allah, itu senang berbuat kebaikan sekecil apapun. Jadi kalau apalagi dimotivasi sama Rasulullah, ini luar biasa. Kalau wingi siam nggih? Siam nggih? Alhamdulillah. Pun Ramadan tok masane. Poso kemarin Ramadan disambung kalian Syawal 6 hari. Waduh. Di Syawal 6 hari itu sama dengan apa? Puasa sepanjang hitungannya yok nopo niku. Jadi Asru amsalihah, setiap kebaikan itu dibalas 10 oleh Allah. Ramadan 30 hari kali 10 sama dengan 300. Puasa 6 hari Syawal itu kalau masing-masing 10 sama dengan 60, sama dengan 360. Artinya apa? Puasa Ramadan yang ditutup dengan Syawal 6 hari itu sama dengan 360 hari, artinya sama dengan satu tahun. Makanya puasa Syawal itu adalah penyempurna. Jadi dihitung kita itu Ramadan dilanjutkan 6 hari Syawal itu sama dengan puasa selama 1 tahun. Berikutnya begitu. Jadi sepanjang masa kita puasa terus, nggak pernah tidak puasa. Ini orang-orang yang takwa ini seneng jemput bola kayak gitu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ya, amin ya. Mudah diteruskan lagi ya, kemudian ini puasa Tasu'a, Asyura. Ada lagi setelah ini? Puasa apa malih? Senin Kemis yang biasa nggih. Monggo Senin Kemis. Kemudian ada puasa napa? 13, 14, 15. Ayamul Bait. Puasa putih, monggo. Terutama sing pun usiane 50 ke atas. Ya 50 ke atas monggo banyak-banyak ngumpulkan amal ibadah. Nah, ini karakter orang takwa. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 197. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian semuanya. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal, sebaik-baik sangu, ya, sebaik-baik modal untuk menghadap kepada Allah adalah takwa.
Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku kata Allah, wahai orang-orang yang cerdas. Terus melalui kula njenengan sedaya niki mengaku sebagai hamba Allah yang cerdas. Cerdas. Ulil albab itu banyak dikatakan di Al-Qur'an. Ulil albab, ulil albab. Jadi kalau kita itu mendaftarkan diri jadi hamba Allah yang cerdas, itu senantiasa membekali diri dengan takwa. Jadi tahun 1445 Hijriah ini mari kita pakai sebagai momentum untuk menghijrahkan diri kita, merubah diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Sareng-sareng, nggih. Allahumma amin. Mudah-mudahan diberikan kekuatan sama Allah. Amin. Allahumma. Insya Allah ini yang ngaji subuh sama dia ngaji, insya Allah sudah orang baik-baik semuanya. Allahumma. Yang penting mudah-mudahan bisa istiqomah. Apa tuh membuat istiqomah niku? Halo. Apa nggih? Nek sing ngomong enteng berarti kelas wis napa? Kelas wali. Wali kelas atau wali murid. Kecil. Makanya kenapa sih kita itu kok dianjurkan banyak istighfar, terutama di waktu fajar. Di waktu fajar itu paling tidak setengah jam sebelum subuh itu kita harus banyak istighfar. Ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang merintahkan kita untuk banyak istighfar di waktu subuh. Kita berbanyak istighfar. Kenapa perlu istighfar? Ya, karena kita walaupun berusaha untuk istiqomah, kadangkala kita itu mesti 1 kali 2 kali hilang istiqomah kita itu. Tapi kadangkala kita harus juga punya batasan. Nyun sewu niki untuk motivasi. Kula nate nyoba istiqomah niku muadzin subuh. Muadzin subuh. Nyun sewu sini wonten marbote nggih. Marbot itu ganjarane paling akeh iki. Tapi ojo mari adzan terus turu. Wonten marbot mari adzan teman-teman terus turu. Gak gelem jamaah, mek nyeluk-nyeluk ngajak-ngajak tok. Kalau coba 40 hari kuat, 100 hari kuat, terus saya lanjutkan terus. Ternyata subhanallah ya Allah, saya muadzin ini adalah menjalankan perintah-Mu ya Allah. Di dalam hati ini harus ada niat, bukan karena suaranya kepingin didengar orang dan sebagainya, tapi kepingin. Jadi mau adzan itu niat bismillah tawakkaltu ala Allah ilahi anta maksudi wa ridho kama tubi a'tidi mahabbata kama. Tapi akhirnya seberapa pun kita mau berusaha untuk istiqomah, lama-lama kita juga kayak misalnya enten kajian ngeten iki, kula kan mboten saged adzan subuh. Jadi misalnya ada acara luar kota juga ngonten 3 hari, 5 hari ya. Luar kota misalnya mboten saged. Ini hal-hal yang perlu kita harus banyak salah satu orang yang cerdas itu ya banyak amal soleh kemudian dilengkapi dengan istighfar. Jadi sekali lagi bekal kita untuk menghadapi berbagai macam problem masalah kehidupan apa saja bentuknya, itu bekalnya yang terbaik, sangunya adalah bekal takwa. Takwa itu ya banyak dikaji oleh para alim ulama. Ada yang mengartikan takwa itu takut, khauf pada Allah. Ada yang mengartikan takwa itu yang umum saja, imtitsalu bi awamirillah wajtinabu an-nawahi. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ini yang umum, setiap khotib ngonten. Bahkan saking pentingnya untuk kita senantiasa berbekal takwa itu khotib Jumat. Kalau dalam khutbahnya tidak ada rukun pesan takwa,
maka seluruh jamaah sak masjid itu tidak sah Jumatannya. Ini saking pentingnya pesan. Makanya khotib itu mesti wa nafsi bitaqwa. Usikum wa nafsi bitaqwa. Saya berpesan kepada kalian semuanya dan kepada diri saya sendiri diajak untuk bertakwa kepada Allah. Dan banyak ayat yang dibaca mesti begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Ustadz, kalau sholat jamaah subuh senantiasa saya sering jamaah subuh pada waktu kajian ini mesti Ustadz ini pakai surat itu. Surat Ali Imran ayat 102 Ustadz sampai selanjutnya itu. Jadi sudah dipesan gitu. Wala tamutunna illa wa antum, jangan mati-mati ya. Sampai kita ini menjadi orang muslim yang benar-benar muslim, yaitu orang takwa. Ayat yang saya bacakan tadi hadirin surat Al-Hasr ya, di awal tadi. Surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini juga sering dibaca Ustadz. Kalau bisa nanti subuh Ustadz bisa diganti ayat ini sampai akhir. Ini sangat luar biasa ayat ini. Termasuk huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir dan seterusnya itu. Ini ayat-ayat yang sangat luar biasa, menyanjung nama-nama Allah Asmaul Husna. Nanti sekali-sekali dipakai ayat ini Al-Hasr sampai habis. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, dan hendaknya ya setiap manusia, setiap jiwa, setiap insan itu memperhatikan apa yang akan diperbuat untuk yang akan datang. Jadi hendaknya setiap manusia itu wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, setiap manusia, setiap jiwa, setiap insan, setiap individu mempersiapkan diri untuk apa? Melakukan kebaikan, bekal apa yang dilakukan untuk hari esok. Amal soleh, amal soleh, amal soleh. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah 2 kali. Makanya ini penting. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu apa? Memperhatikan, melihat apa yang kita kerjakan. Makanya ada hadis yang mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Napa karinya? Bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Kadangkala nyuwun sewu ada banyak orang yang punya pendapat namanya takwa itu no masjid, istighosah, zikir. Baru pulang bawa sandal temen. Nah, ini namanya belum takwa. Jadi takwanya masih sekedar di masjid saja. Ketika zikir saja. Ketika rukuk sujud di masjid saja. Takwa. Setelah pulang dari kajian, sandal teman dibawa. Kadang-kadang cari sepatu yang bagus, ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Nah ini khotibnya masuk ini. Kalau ada khotib yang nerangan gitu dipraktekkan biasanya. Ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Ini definisi takwa yang pelaksanaannya, implementasinya salah. Jadi para bapak, para ibu, mari nggih kita senantiasa bertakwa. Intinya takwa itu menjadi bekal kita untuk hari esok.
Hari esok itu menurut para ahli tafsir termasuk Ibnu Katsir. Jadi qaddamat lighad, hari esok, bekal hari esok itu ada dua macam. Hari esok tahun-tahun yang kita hadapi di dunia ini. Kalau sekarang tahun 1445 Hijriah, tahun berikutnya 46, 47 dan seterusnya itu tahun-tahun hari esok. Kemudian yang kedua dalam arti qaddamat lighad itu bekal menuju akhirat. Dan nanemnya bekal di akhirat itu adalah di dunia ini. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini ladangnya akhirat. Makanya bekal akhirat itu kita tanam di dunia ini dengan banyak amal soleh. Makanya orang-orang takwa tadi saya sampaikan, mungkin dengan semuanya sudah paham bahwa persiapan itu ya kita siapkan mulai sekarang, bahkan mulai sebelum-sebelumnya. Siap nggih? Halo? Insyaallah nggih bareng-bareng nggih. Monggo jenengan sedaya yang sudah ditalkin kemarin sudah banyak punya bekal zikir itu diistiqomahkan. Ya kalau tidak belum bisa jamaah ya di rumah sendiri-sendiri. Jadi kalau di dalam orang-orang tasawuf itu biasanya sering menyendiri. Kalau misalnya di masjid ini sudah mayoritas banyak yang fahamnya sama, bisa bareng-bareng. Karena zikir bareng-bareng itu ada ghirah, semangat yang luar biasa. Jadi apa ya istilahnya auranya zikir itu akan langsung naik, punya kekuatan gitu. Jadi ada kekuatan kalau zikir bareng-bareng. Kalau di rumah itu biasanya sering ngantuk, sering males. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha hilang. Tapi kalau di masjid bareng-bareng itu semangat. Nah, itu yang cepat apa? Bisa buka hijab. Apa Pak? Bisa buka hijab. Misalnya ini ada atap ini, tapi secara spiritual nanti bisa langsung naik, langsung sampai ke Allah. Tapi yang tidak atau belum dibaiat ditalkin atau mungkin di tempat lain, monggo diamalkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bapak Ibu rahimakumullah, saya ingin tunjukkan beberapa dalil ya. Tadi termasuk tadi cirinya orang-orang yang ulil albab, yang cerdas itu menyiapkan bekal. Di dalam surat Ali Imran 190 di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan terjadinya siang dan malam itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Ada dua ternyata. Mudah-mudahan kita masuk di sini. Ayat 191-nya nanti bisa dibuka. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Wah, ini luar biasa. Jadi orang yang cerdas itu, jenengan cerdas apa tidak, kulon jenengan cerdas, ibu-ibu cerdas apa tidak, itu indikasinya dua. Yang pertama, alladzina yazkurunallah. Jadi kalau orang cerdas itu tandanya itu apa? Banyak mengingat Allah. Mengingat Allah itu artinya zikir. Makanya zikir itu merupakan ruhnya ibadah, powernya ibadah. Jadi kita bikin tadi generator yang kuat yang bisa membangkitkan kita jadi orang kuat ibadah. Tanpa adanya power itu kita jadi lemah. Ini termasuk bentengnya syaitan, bentengnya nafsu untuk menggempur nafsu yang malas ibadah, setan yang selalu menggoda kita. Ya alatnya cuma zikir saja. Makanya zikirnya nggak main-main. Qiyamau wa qu'udan wa 'ala junubihim.
Zikir bukan hanya sekedar di masjid saja. Kalau secara rame-rame bersama barangkali zikir jahar bareng-bareng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selesai. Tapi gimana supaya qiyaman wa qu'udan wa ala junubi, berdiri duduknya berbaring zikir terus gimana? Harus punya amalan zikir yang kedua, zikir yang di dalam sini namanya sir. Jenengan kemarin sudah ditanam. Itu. Jadi kita jadi orang cerdas manakala zikirnya itu bukannya di masjid, di musola, bawa tasbih, bawa yang digital itu cetak. Bukan itu. Nyopir, ya nyopir ini yang sebagai driver, tangan dua pegang setir, ya. Kaki kiri pegang koplin, ya kan, kemudian yang kaki kanan pegang rem gas, mata ke depan. Telinga dengarkan manakala ada bel dan sebagainya. Otak mikir nanti kemana. Tapi ini hati kan gak punya kerjaan ini. Kerjaannya apa? Ya zikir. Sambil nyetir, sambil semuanya kerja, semua kaki tangan semuanya kerja, mata melihat, telinga, hati zikir. Zikirnya nggak usah zikir yang jahar, zikir yang di dalam, zikir yang dalam. Terus nyambung sama Allah. Wah, ini yang dimaksud dengan orang yang cerdas itu punya amalan itu. Kalau belum punya perlu jenengan cari. Jadi kita menerapkan ayat ini itu masih belum banyak yang bisa. Makanya alhamdulillah jenengan kemarin yang sudah ditalkin itu sudah diajari guru untuk bisa ini tadi. Ininya biar semuanya kerja bareng, tapi ini juga kerja untuk apa? Connect, nyambung sama Allah. Ini termasuk orang yang apa? Jadi ini bekal menuju akhirat tadi. Ya, bekal takwa itu ya ini. Setiap detik, setiap saat ternyata connect, nyambung sama Allah. Oh, kita ini terus terang aja banyak lupanya, banyak ingatnya sama Allah tuh. Banyak ingatnya apa? Banyak lupanya. Banyak lupanya. Ngaji gini ingat, nanti pulang udah nonton TV, main HP. Ini sudah nggak ingat sama Allah blas. Gimana bang? Kalau nggak ininya nggak jalan. Makanya orang itu ya, temannya Allah, temannya setan tergantung dari zikirnya. Ketika dia ingat terus sama Allah, temannya adalah Allah, Allah bersama Allah. Tapi ketika hati kosong, tidak mengingat Allah, temannya itu syaitan. Apa? Syaitan, bukan Saiful ya. Syaitan. Saiful. Nah, ini bahayanya di situ tuh, kalau kita lupa ghaflah sama Allah, setan masuk. Buka HP, kepingin buka sing hot, ya kan? Ngeterno ibu blonjo nang mall, lolak moto ibu ngaruh mburi ana wong ayu delok, masyaallah subhanallah. Ya nyebut kan subhanallah tapi didelok. Sami mawon nggih, jenengan ustaz padha mawon ngonten. Niku berarti napa? Berarti napa? Normal. Napa Pak Saiful mboten nggih padha mawon insyaallah. Tapi enten rime ngoten lho napa? Astagfirullah masyaallah. Alhamdulillah. Terus kadang-kadang itu terus mikir, nek teng mriki mboten eling teng Allah mriki mikir akhirnya. Nah ini yo. Ah niki. Dadi niki nggih. Dadi kita bekal biar kita amal soleh itu jalan, zikirnya jangan sampai lepas. Kalau kita jahar hanya saat tertentu, yang ini jalan terus. Nah, penting. Kemudian yang kedua, kenapa kalau wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Yang kedua itu merenung. Merenungkan apa? Kejadian alam semesta dengan seisinya ini. Maka nyuwun sewu, ini pelajaran tasawuf yang kedua yang tinggi selain zikir itu adalah tafakur. Tafakur merenungkan kebesaran-kebesaran Allah. Ini termasuk zikir tingkat tinggi. Apa namanya? Tafakur, merenungkan.
Namanya wisata religi. Maka nyun sewu ibu-ibu, bapak-bapak kalau senang wisata ke Ngampel, wisata-wisata ke gunung, ke air terjun dan sebagainya, itu di sana jangan hanya wisata senang-senang saja, hedonis, hura-hura, ngeteno duit dan sebagainya. Pokoknya metu ambek keluarga masalah, konco-konco, sopan-sopan happy-happy selfie-an, update status, aku nak kene, waduh. Tolong niku dikurangi, teman-teman tasawuf kalau bisa update status nggak usah. Halo? Ngapain kita pamer-pamer sama orang lain? Nyun sewu. Banyak manusia itu yang apa? Gak senang sama kita. Jangan dipikir semuanya senang loh ya. Nyun sewu. Kita mboten-mboten suudzon mboten. Jadi banyak orang yang kepingin mengintip kehidupan kita, tapi sebenarnya dia itu gak senang sama kita. Kalau seandainya senang berarti kita di follow. Waduh, alhamdulillah jenengan di sini ya. Itu tandanya senang teman. Tapi yang banyak kan ngintip toh. Ngintip tapi gak komentar. Yang artinya apa? Banyak orang yang kepingin tahu hidup kita tuh gimana, ekonomi kita gimana, keluarga kita gimana, anak-anak kita gimana, ya kan? Setelah itu tahu, Loh, ngapain kita ada status, bahkan setiap jam tambah. Untuk apa? Itu bisa mengurangi pahala ibadah kita. Nyun sewu nggih, bisa mengurangi ibadah. Nyun sewu, saya tidak pernah marah, itu saya marahi. Udah untuk apa sama pamer-pamer kegiatan sekarang di Jogja, sekarang di Jakarta sama teman-temannya. Bahkan nyun sewu ada temen itu yang haji itu haji plus subhanahu di sana itu selfiean terus bojone. Kayak artis. Pegangan, rangkulan, waduh, subhanallah. Itu di-share setiap hari ke jamaahnya itu, subhanallah. Akhirnya komentarnya teman-teman gimana? Ya miring. Oh kaji kono selfiean toh, kapan nangkak baik, kapan nang apa itu arba'innya kapan? Hampir setiap jam selfiean sama bojonya dengan pakaian-pakaian yang ganti bolak-balik. Astagfirullahaladzim. Ini kita belum bisa tafakur namanya. Merenungkan subhanallah, melihat Ka'bah. Kalau kita renungkan ya Allah, nangis, neteskan air mata. Melihat jamaah begitu banyak, subhanallah. Melihat Jabal Rahmah, pertemuan Adam dan Hawa, nangis. Melihat Arafah, kegiatan nangis. Setelah lempar jamarot berhasil, nangis, subhanallah. Dan saya barangkali ada jamaah yang baru pulang haji, mudah-mudahan hajinya mabrur. Amin. Dan kita mudah-mudahan yang sudah mendaftar ya, mudah-mudahan segera dipanggil sama Allah ya. Barangkali teman-teman yang haji umroh berkali-kali untuk tahun-tahun depannya, kemudian sekarang diganti aja dengan wisata religi, dibagi-bagi apa? Sembako, bagi-bagi uang pada fakir miskin, yatim piatu. Haji ping 5, ping 7. Untuk apa? Wajibnya kan satu aja nggih. Yang lain sun. Coba jangan mikir tetangga kita ini banyak yang miskin, yang fakir, yang sehari makan gak bisa makan. Orang yang cerdas tafakur di situ. Untuk apa saya berkali-kali haji umroh? Apa hanya untuk menyenangkan saya atau agar dilihat orang lain? Hati-hati, setan masuk di situ. Setannya masuk, goda kita. Kamu biar dikatakan haji berapa? Udah berapa? 7 kali saya. Udah bisa. Hadas arwah itu sudah berkali-kali saya cium itu, tapi gak tahu sujud. Astagfirullah. Melihat gunung, melihat air terjun, subhanallah, kebesaran Allah. Makanya orang-orang yang cerdas itu terakhir berdoa sama Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanallah, ya Allah, Engkau ciptakan semuanya ini enggak sia-sia ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila.
Allah nyiptakan semut, subhanallah. Coba jenengan amati semut, ya Allah, semut itu kok bisa rukun itu. Ada makanan satu, panggil teman-temannya, semuanya datang. Itu ada antennya, ujungnya apa itu? Semut itu ada anten. Antennya ngasih tahu posisi lokasi sekian derajat di sini, sekian derajat di sini. Ada makanan, langsung bondong. Cerdas mereka, Pak, anak buahnya Nabi Sulaiman. Subhan. Kok bisa? Jadi kan pernah ngamati, coba taruh makanan, nanti ada satu semut yang masuk di situ, nanti kemudian diem, kemudian ngasih informasi lewat WA-nya semut, Instagramnya semut, sebar langsung datang dari arah sana, ada yang satu jalur arah, datang semuanya ke situ, makan bareng-bareng. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi Allah itu diuji juga, semut itu diuji juga sama Allah. Kalau semut itu kerukunannya kayak gitu sama temannya ketika miskin, rukun, diuji sama Allah. Dikasih sifat sombong semut itu. Hati-hati, jangan sampai keliru ini. Gimana caranya? Semut itu kalau sudah rukun kayak itu diuji sama Allah, dikasih sayap sama Allah. Kalau semut itu sudah dikasih sayap sama Allah, nggak mau lagi ketemu temannya, terbang ke lampu yang terang-terang gini, menclok sana. Akhirnya kepanasan, jatuh mati. Artinya apa? Orang itu kalau sudah ibadahnya banyak, tawakal bekalnya. Tapi kalau sombong, pamer ibadah, update status, habis seperti semut tadi. Sombongannya dengan pangkatnya, sombong dengan uangnya, sombong dengan keluarganya, semuanya berhasil, hore, tetangga semuanya keplok, hebat sampean, anaknya semuanya berhasil semuanya, anaknya 3 hafal Quran semua, bangga kita kan, bangga jatuh kita, amal ibadah kita habis. Perlunya jadi orang cerdas di situ. Halo, belajar bareng-bareng ya. Jadi apa? Semut yang baik ketika masih jadi semut. Kalau sudah dikasih sayap, terbangnya kemana-mana, nggak mau lagi nolong temennya, tetangganya, fakir miskin. Kalau sudah kaya, foya-foya, wisata luar negeri, wisata mancanegara, sama anak yatim piatu, orang janda nggak mau nolong lagi. Hati-hati. Nggak perlu juga sabar. Salah satu karakter orang takwa itu sabar. Mungkin dulu sudah pernah saya sampaikan filosofinya kepiting. Jenengan nanti mancing nggih. Mancing kepiting itu beda sama mancing ikan. Kalau mancing ikan kita apa? Ya, kasih umpan cacing, kasih umpan paling enggak udang. Tapi kalau kita mancing kepiting beda. Pun pirsa nggih, caranya mancing kepiting nggih. Yang hobi mancing. Tidak pakai cacing, tidak pakai udang. Kita pakai tali dikasih batu sebesar inilah, kasih batu. Untuk apa? Ketika kepiting itu kelihatan, langsung pukulnya kepalanya, punggungnya, pukulnya, tok. Nanti lama-lama kepiting itu akan marah. Begitu marah kepiting itu, nanti tali akan dicengkeram dengan ininya. Kemudian kita tinggal ngangkat saja ke atas. Ini caranya mancing kepiting. Maka jadi orang takwa bekal masa depan itu sabar. Jangan emosian. Jadi pengurus takmir nggak ada yang apresiasi, bondo. Jadi imam enak ngimame, kalau jenengan hebat Ustaz, saya suara, kalau saya ngono bondo. Ngurusi duit, orang sing takon duit piro, lho mestine oleh sakmene bondo. Ini kan kritikan yang rekonstruktif, konstruktif, membangun. Ditakoni, dikritik malah salah. Justru kita butuh orang-orang yang ngritik kita jadi pengurus takmir, jadi pejabat desa, RT RW. Justru ada yang kritik, itu adalah membuat kita jadi orang semakin cerdas. Napa? Nek ana sing ngritik pancet ae. Nyun sewu, ada imam itu yang banget bacaannya mungkin ainnya enggak bagus, shinnya enggak bagus, hoknya enggak bagus. Begitu diingatkan sama nyun sewu Ustaz, niku bacaane ain jenengan kok enggak bunyi.
Jenengan wis kekurangane nyuwun sewu baca ainnya. Oh iya toh, mentang-mentang mondok kait mulai mondok wingi. Wadah ini. Alhamdulillah, kalau ada yang ingatkan alhamdulillah. Kita kadang-kadang nggak bisa melihat kekurangan kita sendiri. Nyuwun sewu, mata ini kelebihannya bisa memandang, melihat semua yang kita lihat. Tapi kekurangannya satu, mata ini tidak bisa melihat dirinya sendiri. Kita harus pakai filosofinya mata ini. Bisa lihat apa saja mata ini yang masih sehat. Ya. Tapi kekurangannya dia nggak bisa melihat dirinya sendiri. Tanpa bantuan kita ini jadi orang hebat itu kadangkala perlu bantuan orang lain. Makanya kalau ada orang ngeritik kita harus sabar. Kita apresiasi, alhamdulillah masih ada yang ingatkan saya. Dunia saya masih kula ustadz ngeten iki. Istri saya sering ingatkan saya, ya bacaannya kurang gini ya. Oh. Ini yang kurang ya, ini kurang panjang ini. Kebetulan istri saya ya. Dari adab YIN dulu, tadi bahasa Arabnya bagus. Dan saya begini, jadi apa kalau mau? Jadi jenengan harus siap jadi cermin-cerminnya teman-teman kita. Kalau kita ini mau mengapresiasi mereka, biar mereka tambah sukses, ya kita harus berani jadi spion-spion mereka biar mereka tambah sukses. Kepiting kalau mau filosofinya kita harus sabar. Kalau nggak sabar nanti akhirnya gimana? Kalau sudah tadi nggak sabar, akhirnya kan caranya apa? Menanak kepiting itu langsung dimasukkan air panas kan? Nggih. Langsung ada air panas mendidih langsung masukkan itu. Udah. Nasibnya orang yang nggak sabar itu kayak kepiting ini tadi. Makanya perlu kesabaran, bekal takwa menghadapi masa depan ini harus cerdas. Orang yang cerdas ada dua tadi. Nggih, ngoten nggih. Salah satu di antaranya sifat apa? Sabar. Ada qanaah, masih banyak kalau kita bahas semuanya. Ada tawadhu dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menginspirasi, kita bisa diberikan kekuatan sama Allah, bisa memiliki keimanan yang kuat sehingga bisa amanu wa amilus sholihat, sehingga insya Allah kita bisa istiqomah dalam bertakwa kepada Allah sebagai bekal sekarang dan masa yang akan datang di akhirat. Allahumma amin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita tutup bareng-bareng dengan bacaan doa. Apa yang sing donga? Nggih, monggo. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li jami' hajatina ya Allah wa hasil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubtu ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bi halalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatika fi fadlika amman siwak. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadama wa wafiqna lil a'mali sholihati wa anta radin anna. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ba'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahil syafi, bismillahil kafi, bismillahil ma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum
kama rabbayana shighara wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu alwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.